Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS mata pelajaran matematika ya kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi. Oke, mari kita mulai. FPB dari 12 dan 18 adalah A8, B10, C6, D15. Oke, maka jawaban yang benar adalah, nah, untuk mencari jawaban ini ya adik-adik, kita harus mencari faktor dari 12 dan 18 menggunakan pohon faktor ya, salah satunya menggunakan pohon faktor. Oke, kita bagi ya 12 dengan bilangan prima, yaitu 12 bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Dapat ya faktornya. 18 yaitu dibagi bilangan prima 2 yaitu dapatnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa ya, dibagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 dapat 3. Oke, selesai. Nah, jadi faktornya adalah 12 ini yaitu 2 pangkat 2 ya. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya 2 buah ya. Kali 3, lalu 2 kali 3 pangkat 2 ya. Ini 18. Karena 3-nya 2. Oke. Nah, untuk cari FPB ya, paling cepat ya caranya. Cara cepatnya FPB yaitu ini. Cari bilangan atau angka yang kembar di sini atau yang sama. Yang kembar ya. Ini dengan ini kembar, ini kembar ya. Nah, jika ada bilangan berpangkat, maka kita pilih pangkat yang terendah. Ya, jadi 2 pangkat 2 dengan 2 ini yang terendahnya adalah 2 ya. Maka lalu 3 ini yang terendah pangkatnya adalah 3. Jadi 2 kali 3 ya sama dengan 6 jawabannya. Jadi jawabannya adalah C yaitu 6. KPK dari 12 dan 15 adalah A70, B60, C16, D70. Nah, untuk mencari KPK ya sama ya, kita harus mencari faktor dari 12 dan 15 ini. Faktornya itu 12 itu dibagi 2 dapat 6, saya 6 dibagi 2 dapat 3. Oke, selesai. 15 dibagi 2 tidak bisa ya, maka dibagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 15 bagi 3 dapatnya 5. Oke, selesai. Nah, jadi 12 faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 ya, karena 2-nya 2 buah. Lalu 15 3 kali 5 ya. Nah, untuk KPK kita akan memasukkan angka yang ada di sini ya. Nah, jika ada yang kembar, maka kita ambil pangkat yang tertinggi. Itu ya, jika ada yang sama atau yang kembar, maka kita ambil pangkat tertinggi. Jadi kita ambil ya 2 pangkat 2, 3 ya. Kebetulan 3 ini sama ya, tidak ada berpangkat, dikali 5 ya. Kita ambil angka seluruhnya ini. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Maka jawabannya adalah B ya, adik-adik. Nah, hasil dari 4 ya ditambah dalam kurung 2 min 2 ya adalah A6, B2, C min 6, D2 min 2. Jawaban yang benar adalah, nah di sini ya 4 ditambah dalam kurung min 2 ya, plus bertemu min maka hasilnya adalah min ya. Di 4 kurang 2, 4 kurang 2 hasilnya 2 ya. Maka jawabannya adalah B yaitu 2. Hasil 9 ditambah min 3 ya. Ditambah dalam kurung min 3 adalah A7, B8, B4 ya, C6, D min 5. Maka jawabannya benar adalah, oke, nah di sini. Nah, sama ya, plus bertemu min maka dia akan jadi min ya. 9 kurang 3 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah C yaitu 6.
Oke, hasil 17 ditambah min 8 adalah A9, B16, C5, D76. Maka jawaban yang benar adalah, nah ini seperti tadi ya, ternyata soalnya hampir sama ya. 10 positif bertemu negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jadi 17 dikurang 8 sama dengan itu 9. Maka jawabannya adalah A, yaitu 9. Senin, Selasa, Sabtu, jika himpunan tersebut dinyatakan dengan menggunakan kata-kata yang tepat adalah A. Himpunan nama bulan, B. Himpunan nama hari, C. Himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S, D. Himpunan nama hari setelah hari Minggu. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S ya. Kenapa ke huruf S? Karena Senin, Selasa, Sabtu itu diawali dengan huruf S ya, S ini. Maka dia termasuk himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S jawabannya. FPB dari bilangan 12 dan 20 adalah A10, B4, C9, D7. Nah, untuk mencari FPB kita akan mencari faktor dari 12 dan 20 ya. Pertama 12 ini faktornya kita bagi dengan bilangan prima ya. Kita menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor 12 dan 20. Nah, bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 11, 17, 19, dan seterusnya. Ya. Nah, 12 ini kita bagi dengan 2 bilangan prima pertama, bisa ya. Kalau tidak bisa, kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya. Begitu caranya. 12 dibagi 2 dapat 6, 6 dibagi 2 bisa dapat 3. Oke, selesai. 20 dibagi 2 dapat 10, 10 bagi 2 dapat 5. Oke. Maka faktor dari 12 itu 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya 2 buah, dikali 3. Lalu 20 ini 2 pangkat 2 juga, karena 2-nya 2 buah, dikali 5. Dan untuk cari FPB, kita mencari angka yang kembar atau yang sama ya, antara faktor yang 12 dan 20. Ternyata 2 ya. Dan jika ada bilangan berpangkat, maka kita pilih pangkat yang terendah ya. Tapi kebetulan di sini sama ya, jadi 2 pangkat 2 kita ambil. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya adalah B. Bilangan desimal dari 2/5 adalah A 0,2, B 0,4, C 0,8, D 0,6. Oke, mari kita cari. Nah, caranya seperti ini ya. Kita tulis 2 di sini dan 5 di sini. Ya, di sini. Nah, caranya itu, cara cepatnya ya, 2 dibagi 5 kan tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Nah, maka kita akan tambah 0. Kita akan tambah 0 sini. Lalu kita buat di atasnya 0, ya. Jika kita tambah 0 sini, kita buat 0, di atas. Nah, kita setelah ini ditambah 0 menjadi 20. Nah, apakah bisa 20 dibagi 5? Bisa ya. 20 dibagi 5 dapatnya 4 ya. 4 ya. 4 kali 5 dapatnya 20. Nah, 20 ya. 20 kurang 20 habis. Nah, jadi hasilnya adalah 0,4. B ya. Jawabannya 0,4. Bilangan desimal dari 5/8 adalah A 0,78, B 0,625, C 0,435, D 0,876. Maka jawaban yang benar adalah, oke, mari kita cari. B jawabannya ternyata 0,625. Nah, kok bisa B? Mari kita ya. Caranya sama ya. Nah, kita letakkan 5 di sini, 8 di sini ya. Jadi kalau di bawah dia di luar letaknya. Kalau di atas di dalam. Nah, apakah 5 bisa dibagi 8? Tidak bisa ya. Maka kita tambah 0 seperti biasa. Kita naikkan 0, nah, apakah bisa 50 dibagi 8? Bisa ya. Bisa.
Tapi kalau tidak habis, kita cari yang mendekati saja. Oke, mendekati itu 6/8. 6 kali 8 itu 48 ya. Nah, 50 kurang 48 sisa 2 ya. 2 ini kita bagi dengan 8 tidak bisa ya, maka kita tambah 0. Oke. Tambah 0 ya. 20 bagi 8 bisa. Oke, bisa, yaitu 20 bagi 8 bisa ya. Kita buat 2 ya, ternyata 2, dan 2 itu mendekati ya, yaitu mendekati 16, maka sisanya adalah 4. Oke, 8 tidak bisa, maka kita tambah 0 ya, maka 40 bagi 8 apa bisa? Bisa ya, 5 hasilnya. 5 bagi 40 bagi 8 kali dapat 5 kali 8 40. Nah, 40 kurang 40 habis ya. Jadi kalau habis sudah selesai ya. Nah, jadi kalau pengurangannya sudah habis, selesai. Jadi hasilnya adalah 0,625. B jawabannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bilangan desimal dari 3/20 adalah A 0,15, B 0,146, C 0,12, D 0,14. Oke, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu 0,15. Nah, kok bisa 0,15? Oke, mari kita lihat. Caranya seperti tadi ya. Nah, ini 3 ini tidak bisa dibagi 20, maka kita buat tambah 0 naik 0, seperti saya. Nah, 30 bagi 20 bisa ya, mendekati, yaitu 1 kali 20 dapat 20. Nah, sisanya adalah 10. Nah, 10 bagi 2 tidak bisa, kita tambah 0 ya, di 100 jadinya. 100 dibagi 20 dapatnya yaitu bisa ya, 5 kali 20 dapat 100 di kurang 100 dapat 0. Oke, selesai. Jika 0 sudah selesai ya, dapatnya 0,15. A jawabannya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? A 0,125, B 0,625, C 0,5, D 0,25. Maka jawaban yang benar adalah oke, di sini kita lihat. Nah, di sini untuk menentukan bilangan terkecil, maka kita lihat ini. Angka setelah 0, ya. Angka setelah koma ini berapa? Nah, yang paling besar itu 6, 5, 2, 1 ya, di sini. Maka untuk menentukan bilangan terkecil, kita pilih angka yang terkecil setelah koma ya, atau 0, yang paling kecil itu ini ya. Nah, ini paling kecil 0,1 ya. 1 ini paling kecil ya, di antara 6, 5, 2 ini paling kecil ya. Jadi 0,125. Maka jawabannya adalah A, 0,125. Perhatikan garis bilangan. Ini ya garis bilangannya. Ke kiri seperti ini, lalu ke kanan seperti ini ya. Nah, operasi hitung yang sesuai dengan garis bilangan di atas adalah A-2 plus 3, B-2 plus 5, C-2 ditambah min 5, D2 ditambah min 5. Maka jawaban yang benar adalah B ya, min 2 plus 5. Nah, kok min 2 plus 5? Kita lihat. Ini garis pertama, ternyata dia ke kiri ya. Kalau ke kiri dia akan, kalau dari 0 ini, kalau dia ke kiri berarti dia akan menjadi negatif. Nah, dia berhenti di min 2 ya. Jadi kalau dia ke kiri dia akan menjadi min ya, min 2. Lalu kita lihat di atas, maka dia ke atas dia ke kanan ya. Kalau ke kanan dia akan menjadi positif ya. Positifnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya.
Nah, 5 itu makanya jawabannya adalah min 2 plus 5. Jawabannya B ya, jawabannya. Ibu Ana mempunyai persediaan tepung sebanyak 3 kg. Karena mendapatkan pesanan kue yang banyak, kemudian ia membeli tepung kembali sebanyak 10 kg. Ternyata setelah digunakan, tepung yang tersisa adalah 2 kg. Maka tepung yang digunakan untuk membuat kue tersebut adalah A 9 kg, B 11 kg, C 10 kg, D 12 kg. Maka jawaban yang benar adalah, nah, pertama-tama kita harus kita harus mengetahui tepung tersedia adalah 3 kg ya. Tepung tambahan itu 10 kg. Ya, tepung yang tersisa ternyata 2 kg. Ditanya jumlah tepung yang digunakan ya. Nah, jadi jumlah tepung seluruhnya adalah yaitu 3 ditambah 10. Ya, 3 10 sama dengan 13 kg. Ya, jadi jumlah tepung seluruhnya kita jumlahkan dulu tepung seluruhnya, yaitu ini 3 ditambah 10 sama dengan 13 kg. Nah, lalu 13 ini kita kurangi 2 ya, atau tepung yang tersisa, maka dia akan dapat 11. 13 kurang 2 dapat 11 kg. Jadi tepung yang digunakan itu 11 kg. Ya, kita jumlahkan lalu kita kurangi dengan tepung yang tersisa. 11 kg, jawabannya adalah yaitu B. 11 kg. Oke, kita lanjut ya pada soal 15 ya. Soal selanjutnya. Nah, di sini soal selanjutnya itu mencari FPB dari 12 dan 15 adalah A2, B3, C9, D7. Maka jawaban yang benar adalah, oke, pertama-tama kita harus mencari faktor dari 12 dan 15 ya. Seperti biasa caranya menggunakan pohon faktor. 12 ini dibagi bilangan prima, dibagi 2 dapatnya 6, 6 dibagi 2 dapatnya 3. Oke, selesai. Nah, 15 ini kita bagi 2, ternyata tidak bisa kita bagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3 ya. 15 dibagi 3 dapatnya 5. Oke, 5 ini sudah bilangan prima. Oke. Nah, maka faktornya dapat yaitu 2 pangkat 2, karena 2-nya 2 dikali 3, lalu 15, 3 dikali 5 ya. Nah, untuk FPB yaitu kita cari bilangan atau angka yang kembar. Angka yang kembar itu ternyata 3 ya di sini. 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah B yaitu 3. KPK. Oke, KPK dari 12 dan 18 adalah A45, B36, C68, D78. Maka jawaban yang benar adalah, nah, untuk mencarinya pertama kita akan menggunakan pohon faktor yang untuk mencari faktornya. Seperti biasa caranya 12 dibagi 2 dapat 6, 6 dibagi 2 dapat 3. Oke, 18 dibagi 2 bisa, dapat 9, 9 dibagi 2 tidak bisa ya, maka kita bagikan dengan bilangan prima selanjutnya, itu 3. 9 bagi 3 dapatnya 3. Maka dapat faktornya 2 di 2 pangkat 2 ini dikali 3, karena 2-nya 2, lalu 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Maka KPK-nya adalah kita masukkan angka seluruhnya ini. Nah, makanya itu ternyata 2 dan 3 ya. Nah, jika ada angka yang sama atau kembar, maka kita ambil pangkat yang tertinggi. Nah, ini 2 ya. Pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 kita ambil. Sini 3, ini 3 pangkat 2 ya, maka 3 pangkat 2 kita ambil. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dapatnya 4 kali 9 ya, 3 pangkat 2 9. Dapatnya 36 ya. 4 kali 9 36, maka jawabannya adalah B 36. KPK dari bilangan 12 dan 20 adalah
A 20, B 60, C 30, D 40. Maka jawaban yang benar adalah Oke, ini dia ya. Nah, ini untuk ciri KPK sama seperti biasa kita mencari faktor dari 12 dan 20 ya. 12 itu 2 dibagi 2 bisa dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Oke, selesai. 20 dibagi 2 dapatnya 10, 10 dibagi 2 dapatnya 5 ya. 5 sudah bilangan prima. Bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan sebagainya. Dapat faktornya ya. 12 itu faktornya 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 ya. Karena 2-nya adalah 2 buah, maka ditulis 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK ini kita masukkan angka seluruhnya ini. Ada angka 2, angka 3, dan angka 5 ya. Dan ini adalah kembar. Nah, jika kembar kita ambil pangkat tertinggi. Nah, kebetulan ini sama, maka kita ambil saja 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Dapatnya adalah 60. B ya, 60. Nah, hasil dari 36 ya, dibagi min 6 ditambah 2 dikali 7 adalah A min 20, B min 8, C 22, D 8. Maka jawaban yang benar adalah, nah ini kita cari 38 min 6 ditambah 2 kali 2 kali 7 ya. Pertama kita akan selesaikan dulu yang ini yang kali ya. Konsep kebataku 2 kali 7 dan 14. Nah, setelah dapat ini, nah kita cari dulu yang bagian bagi ya, bagi. Nah, jadi kebataku ya, kali bagi tambah kurang. Jadi bagi ini 36 dibagi min 6 dapatnya min 6. Min 6 ditambah 14 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah D 8. Urutan terendah hingga tertinggi dari 3, min 1, 2, min 3, 4, 0 adalah A min 3, 0, min 1, 2, 3, 4. B min 1, min 3, 0, 2, 3, 4. C min 3, 0, min 1, 0, 2, 3, 4. D 0, min 1, 2, min 3, 3, 4. Maka jawaban yang benar adalah C min 3, min 1, 0, 2, 3, 4. Nah, kok bisa C? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita mulai dari 0. Jika dia makin ke kiri, maka dia akan bernilai rendah ya, terendah. Jika dia makin ke kanan, maka dia akan meninggi. Ya. Nah, di sini kan, nah, kalau dia terendah ada min 1, min 2, min 3. Nah, dia akan terendah atau rendah. Nah, di sini kita lihat yang angkanya min itu min 3 dan min 1. Ya, tentu saja kita lihat yang mana yang terendah. Ternyata adalah min 3 ya, min 3 ini yang terendah. Sedangkan di sini min 1 ya. Semakin ke kiri semakin rendah, maka dia yang terendah adalah min 3. Ya, kalau min 3 berarti dimulai yang terendah hingga tertinggi adalah yaitu min 3. Nah, setelah itu adalah min 1 dan 0 ya. Jadi jawabannya adalah min 3, min 1, 0 ya, 2, 3, 4. C jawabannya. Suhu mula-mula suatu ruangan adalah 250 derajat Celcius. Ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan sehingga suhunya diturunkan menjadi min 30 derajat Celcius. Besar perubahan suhu pada ruangan tersebut adalah A min 280 derajat Celcius, B 280 derajat Celcius, C min 220 derajat Celcius, D 220 derajat Celcius. Maka jawaban yang benar adalah, nah,
pertama kita harus cari, diketahui ya suhu mula-mula adalah 250 derajat. Dan untuk menyimpan ikan, suhu diturunkan menjadi turun menjadi min 30 derajat Celcius ya. Diturunkan ya. Ditanya adalah besar perubahan ya, besar perubahan suhu atau penurunan suhu berapa. Nah, besar perubahan suhu atau penurunan suhu, caranya mencarinya itu suhu mula-mula dikurang suhu untuk menyimpan ikan. Nah, suhu mula-mula adalah 250 dikurang, itu suhu menyimpan ikan adalah min 30 derajat ya. Maka min bertemu min dapatnya plus 250 ditambah 30 derajat sama dengan 280 derajat. Jawabannya adalah yaitu B, 280 derajat. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya, silahkan cek di deskripsi. Oke, sampai jumpa.